Jadi ada 2 mothers. Oke, siapa nama mothers-nya yang pertama, Dinda? Yerusalem. Oke. Yerusalem. Ayatnya di mana? Yang Yerusalem ayatnya di mana? Dia punya ini. Galatia 4:26 ya. Betul, mantap Dinda. Oke, tanya sama Ian. Mother kedua, ibu kedua namanya siapa Ian? Siapa Ian? Putus ya Ian ya? Oke, kalau gitu ibu yang kedua namanya siapa? Selain Yerusalem, satu lagi. Oh, Babylon. Oke, Babylon, mantap. Ayatnya di mana yang bilang kalau Babylon itu adalah mother? Kak, boleh nyoba? Boleh, silakan. Revelation 17 ayat 4. 4. Terus yang benar-benar ada mother-nya ayat berapa? Ayat 5. Ayat 5. Betul? Ayat 4 dan 5 lah ya, kita tulis ya. 17, Ya. ayat 4 dan 5. Betul? Kalau yang di ini kita taunya kan kalau di sini kalau misalnya yang Yerusalem mau ngomongin dia adalah perempuan, di mana ayatnya? Yang sama seperti ayat 4. Efesus berapa? Efesus 5:23. 23, mantap. Bagaimana? Ingat semua 2 mother ini? Iya, Kak. Mantap. Bisa ya semuanya ya? Kalau bedanya ini, bedanya Yerusalem sama Babylon apa? Kalau Jerusalem itu mother of church, kalau Babylon itu mother of harlots. Betul. Yang satu church, yang satu apa? Harlots. Harlots. Wow. Ini kan, ini mothers-nya. Ya. Jadi yang satu ini gereja, yang satu harlots, betul? Iya. Nah, ini yang kita belajar kemarin. Lalu, masih ingat nggak kenapa Babylon ini namanya Babylon? Kenapa Babylon bisa disebut Babylon? Karena kalau nggak salah dia tuh fornication sama raja-raja dunia. Nah, mantap. Apakah berkoneksi dengan apa kemarin? Apa? Koneksi? Berkoneksi yang apa? Confusion. Unlawful. Ini kalau masih ingat nih kutipannya ya, aku taruh sini. Nah, ini. Oh. Nah, ini dia. Masih ingat ini? Babylon itu adalah juga ditujukan kepada dosa-dosa yang berkoneksi dengan apa? The kings of the earth sama juga unlawful. Iya, itu dia. Jadi, Babylon itu ketika berkoneksi dengan raja-raja Dunia. raja-raja dunia. Itu dia. Raja-raja dunia. Dan ini berkoneksinya ini tidak sesuai hukum, betul? Unlawful. Iya. Ini dia unlawful. Ya. Nah,
Lalu kalau saya connect sama si Mother Babylon ini, kalau connect sama Raja Dunia udah pasti apa dong? Ikutan jadi Babylon. Bukan? Kalau dia beralih suaminya sama Raja-Raja Dunia udah pasti beralih kepada siapa? Departure from Setan. apa? Setan, departure Setan. from the Lord. Nah, udah pasti itu kan? Heeh. Nah, jadi udah pasti departure Of the Lord. from the Lord. Ini Babylon. Nah, pokoknya bedanya apa? Kalau saya berkoneksi dengan raja-raja dunia, berkoneksi yang tidak sesuai dengan hukum, saya sudah pasti terpisah dari saya punya suami asli, yaitu siapa? Yes, Lord. Tuhan, betul? Oke, Evelyn atau Iren ada angkat tangan? Maksudnya yang berkoneksi dengan raja-raja dunia dengan cara unlawful itu maksudnya yang lawful gimana terusan? Yang lawful itu maksudnya misalnya kayak gini lah. Misalnya, apakah Tuhan izinkan ada pemerintahan? Enggak. Tuhan izinkan nggak di dunia ini ada yang memerintah dulu? Apakah Tuhan izinkan? Oke, nggak apa-apa, kamu ada raja, betul? Tuhan izin nggak? Tuhan izinkan kan? Tapi sejauh mana rajanya yang penting harus sesuai hukum atau nggak sesuai hukum? Sesuai hukum Tuhan. Itu dia. Boleh? Oh, berarti yang lawful itu sesuai dengan hukum Tuhan pemerintahannya. Betul. Ya, nanti kapan-kapan kita belajar Roma 13 ya. Oke, Roma Kak. 13 ayat 1 itu. Bagaimana? Raja-raja ini nggak masalah Tuhan. Coba ya kita buka satu ayat Daniel. Ada yang angkat tangan lagi? Siapa angkat tangan? Evelyn? Ini agak melenceng dari topik itu aslinya. Itu itu kan CGD pernah bilang kalau nggak salah kan kita nggak boleh langsung kayak misal gini, ada ayat kayak Yesus makan ikan. Itu maksudnya saya masih bingung. Jadi itu sebenarnya tuh kita boleh makan ikan nggak sih? Maksudnya itu apa dari Yesus makan ikan itu? Oke. Yang pas itu Jadi masih- jawaban singkatnya begini. Apakah pertama ya, kalau mau lihat lah, aduh kok dulu bisa makan ikan, kita enggak, atau enggak dulu makan daging atau apa bisa gitu kan? Kenapa kita enggak di sini? Nah, pertanyaannya sekarang, di mana posisi kita hidup? Kota. Enggak, posisi kita hidup sekarang apakah sudah lebih dekat mana sama Eden? Zaman mereka dulu atau zamannya kita? Yang lebih dekat mau kedatangan Tuhan kedua kali siapa? Kita. Dan yang mau ditunggu orang-orang yang tanpa cacat, tanpa noda siapa? Kita, orang yang hidup di akhir zaman kan? Iya. Itu dia. Makanya kenapa kita nggak bisa membenarkan cara mereka dulu di kita sekarang. Itu dia. Boleh? Karena ikannya itu juga udah beda gitu ya. Kalau mau dari lihat lingkungan kehidupan yang dulu sama sekarang memang udah tercemar kan? Yang sekarang ini benar-benar bukan main kan? Limbah-limbah rumah sakit semua itu dimasukkan ke laut kan? Iya. Itu dia. Oke? Oke. Nanti kita belajar lagi lah tentang itu, ya. Tentang ini, itu jawaban singkatnya ya. Jadi kamu harus gunakan kebenaran itu, jangan patokannya kamu gunakan masa lalu, sehingga kamu membenarkan kehidupanmu sekarang. Padahal kita sedang di hari apa? Penghakiman, betul? Nah, itu dia. Oke, Kak. Thank you. Mantap. Oke, ada lagi yang tanya sambil kita lagi cari ayat ini? Siapa yang tanya ya? Berarti itu Oke. Ini pokoknya yang rajin tanya Evelyn, Iren, nggak ada kalian berdua, sepi yang tanya. Silakan. Berarti itu kan adanya beda zaman. Nah, maksudnya yang biar nggak ada noda itu berarti orang dulu boleh ada noda dong? Apa? Berarti orang-orang yang zaman-zaman dulu yang belum dekat kedatangan Tuhan itu boleh ada nodanya? Nah, apakah nodanya, ingatannya itu sesuai firman yang Tuhan kasih atau enggak? Apakah terang kebenaran reformasi kesehatan dikasihin sekarang kan?
Nah, kalau dulu terangnya mereka boleh kan? Misalnya kayak imam, mereka nggak apa-apa makan daging, tapi sesuai dengan perintah-perintah yang Tuhan tetapkan kan. Tetapi dengan makan daging pun yang sebenarnya Tuhan nggak rancang, umur manusia jadi turun banget nggak? Iya. Itu dia. Sebenarnya daging itu bukan rancangan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan untuk dimakan sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan yang Tuhan berikan lah kayak gitu. Oke? Bisa? Oh, Oke. Bagaimana bisa nanti kita belajar lebih lanjut itu ya. Itu jawaban singkatnya lah. Ya. oke Kak. Oke Kak. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kok kita ada lupa dia punya kata-kata jembatannya. Silakan. Siapa yang mau tanya? Evelyn mau tanya lagi? Enggak, Kak, belum saya matiin tadi. Oh, oke. Kita buka Daniel 2. Dapat. Daniel 2. Daniel 2 ayat 21. Coba baca Daniel 21. Halo Kimi dan Jos, selamat malam. Jos putus lagi ya? Oke. Jadi kita kita baca. Daniel 2 ayat 21, kita boleh minta, Ian boleh baca. And he changed the time and the season. He removed king and set up kings. Oke, sampai situ aja nggak apa-apa. Ini yang mau diambil. Tuhan mengapakan dan mengganti dan menetapkan raja kan di sini? Iya. Jadi semua yang terjadi Tuhan yang atur, betul nggak? Iya. Tapi ketika Tuhan yang atur, harusnya mereka ikut aturannya Tuhan kan? Iya. Tapi mereka banyak raja-raja yang mau ikut jalannya sendiri, boleh nggak? Boleh, Kak. Itu dia, kayak ini kan Daniel 2 kan? Ini kan dia bilang sama Raja Nebukadnezar kan? Jadi kayak Raja Nebukadnezar, terus diganti Belshazzar, semua Tuhan, kira-kira Tuhan yang ganti atau mereka yang atur-atur sendiri atau Tuhan yang izinkan semua, Tuhan yang tetapkan semua? Kok yang di Nebukadnezar tuh kayaknya yang mereka atur-atur sendiri gak sih? Coba baca ayat. Berdasarkan ayat, apakah Tuhan yang singkirkan raja dan dia yang tetapkan raja siapa-siapa walaupun rajanya raja orang dunia sekalipun? Iya. Nah, itu dia. Dan diberikan kesempatan buat mereka buat mau bisa mengenal Tuhan. Makanya ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di situ kan? Iya. Itu dia. Boleh? Begitu? Jadi raja-raja ini sebenarnya mereka ini pilihan Tuhan kan, sebenarnya Tuhan tetapkan kan? Tapi banyak yang unlawful, gimana? Boleh? Bukannya raja-raja ini membuat dia punya bawahan semua tunduk kepada Tuhan, malah raja-raja ini membuat hubungan yang tidak berhukum, yang tidak sesuai hukum dengan dengan gereja salah satunya kan? Boleh gitu? Iya, Kak. Kalau selama pemerintah raja-raja bikin sesuatu peraturan dan hukum yang membuat bangsanya lebih menurut akan hukum Tuhan, mantap kan? Tapi kalau kita, gereja, berkoneksi dengan raja-raja dunia yang menginjak-injak hukum, itu jadi apa namanya?
Babylon. Babylon. Boleh ngerti? Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Gimana Manda ngerti itu? Dinda bisa? Kak Bisa, Nengas Kak. bisa? Bisa jadi. Oke, mantap-mantap. Itu dia punya prinsip. Prinsipnya adalah nggak ada pernah salah raja-raja. Raja-raja di dunia nggak ada yang pernah salah. Tapi yang salah kalau mereka bikin sesuatu yang unlawful dan malah kerjasama dengan gereja lagi. Nah, itu dia. Koneksi itu membuat gereja yang punya hukum meninggalkan hukumnya dan malah menggandeng raja-raja pemerintahan yang nggak menjunjung hukum, jadilah Babylon. Dan gereja itu beralih dari suaminya ke raja-raja dunia. Boleh gitu? Bisa ya? Jadi raja-raja dunia Iya, Kak. kata lainnya adalah heathen, betul? Bentar. Hiten itu Atau artinya apa, Kak? heathen tuh orang kafir, betul? Oh, iya. Itu. Atau Oke. bukan orang ini kan? Bukan orang yang bertuhan lah. Jadi banyak orang gereja yang malah koneksi dengan dunia. Harusnya jadi terang dunia, tapi malah bikin koneksi dan ikut cara-cara dunia. Jadi apa? Babylon. Bisa? Oke, Kak. Thank you. Iya. Jadi Itu orang-orang definisi Babylon, oke? Jadi orang-orang yang tidak berkoneksi, nggak orang-orang apa tadi yang harus diterang Gereja, dunia? gereja Ya, kan orang-orang rangkuman gereja. gereja kan? Mm-mm. Nah, yang orang-orang gereja ini seharusnya jadi terang dunia bagi sekitarnya, tapi mereka tambah bergabung dan menyukseskan tujuan daripada yang Hidden King ini. Betul, betul. Jadi malah bukannya menobatkan orang-orang kafir supaya ikut hukum, kembali kepada hukum, malah ikutin orang kafir, injak-injak hukum, jadi unlawful juga. Jadilah yang tadinya Yerusalem jadi apa? Mother of Harlots. Mother of Harlot atau Babylon. Contohnya sudah pernah siapa di sini? Jewish Church. Jewish adalah suatu bangsa, suatu umat Tuhan yang punya terang banyak banget. Gereja tersebut jadi Babylon karena koneksi dengan raja-raja dunia. Ikut pola-pola dunia, ikut gaya-gaya dunia, membuat persekutuan yang tidak sesuai hukum. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka jadi apa? Babylon. Jewish Church. Jadi yang awalnya pernah murni, ya, awalnya yang dulu pernah murni, ya, dulu terus jadi harlot, namanya siapa? Jewish, betul? Dan satu lagi siapa? Jewish sama siapa? Roma. Dua ini sudah adalah contoh siapa saja mau namanya logonya dari emas termahal sedunia, permata semua, mau mengakunya sudah pengakuannya adalah gereja yang tidak bisa, yang akan selamat sampai surga, apapun pengakuannya deh. Kalau koneksi dengan raja-raja dunia, ikut gaya-gaya dunia, bisa jadi apa? Babylon. Apapun pengakuanmu. Dan yang siapa Jewish akhir zaman? Advent. Artinya Jewish aja yang benar-benar yang tidak dicangkokkan, yang asli loh pilihan Tuhan, bisa jadi Babylon, apalagi siapa? Roma. Yang lain. Apalagi siapa? Kalau Jewish aja bisa jadi Babylon, apalagi siapa? Orang-orang. Nggak ada jaminan, karena semua pilihan Advent tidak ditentukan Tuhan, dipilih untuk jadi robot, kan? Mereka jadi robot? Iya. Apakah Advent jadi robot orang-orangnya? Iya. Tidak. Apakah semua berhak untuk menentukan hak pilihnya? Mau saya gaya dunia atau saya benar-benar mau menurut hukum? Apakah semua Tuhan kasih pilihan 100% masing-masing?
Artinya Advent, kalau pilihan Advent ditentukan masing-masing orang Adventnya, apakah bisa ada kemungkinan jadi Babylon atau enggak ada kemungkinan? Ada kemungkinan jadi Babylon. Kalau Tergantung pilihannya, betul? Ya. Itu dia, bisa? Bisa. Oke, mantap. Ini ulang yang minggu terakhir kemarin ya. Kita lebih jelas lagi. Itu dia ya. Halo Ronald, selamat malam. Selamat malam, Kak. Iya, Ronald. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang buka ayat baru kita di ini ya. GC 382.3. GC 382.3. GC 382.3. Nah, ini dia. Kita baca. Nah, ini dia. Oke. Mari kita baca pelan-pelan ini kutipan ya. 382.3 kan tadi? Ya. Nah, ini dia. Oke, silakan kita minta baca dari Aca, silakan. Kalimat pertama, seperti biasa. Pelan-pelan kita baca. Babylon is said to be the mother of harlots. Wow. Oke, jadi Babylon ini dia punya siapa? Mother of harlots. Oke, jadi ini dia punya mama, boleh? Babylon ini mamanya, boleh? Mother. Oke. Oh iya, Mari. Kak. Ya. Tanya, itu tadi Irin tanya. Bapaknya tuh siapa? Itu setan kan ya? Bukan. Kalau misalnya gini, itu kan kalau mother harusnya ada father, biar punya anak kan. Berarti fathernya itu gereja-gereja yang suaminya itu bukan Kristen. Coba. Mother kan gereja kan? Kalau cewek kan pasti gereja. Heeh. Simbol kan semua ini. Ayo, fornication sama siapa? Koneksi sama siapa? Setan. Tadi sudah bapaknya udah tahu. Kings of the earth. Nah, raja itu sama dengan apa? Masih ingat nggak? Raja itu sama dengan apa? Depannya D. Serpent. D dulu. Dragon. Oh, Betul? Iya. Dragon apakah ular? Setan? Iya. Nah, itu dia. Boleh? Lah, anaknya Apalagi siapa? raja-rajanya Harlots nggak meninggikan hukum Tuhan. Udah pasti benihnya siapa? Setan. Setan. Boleh? Lah, terus anaknya siapa? Nah, oke. Kita mau belajar anaknya ya. Boleh? Berarti itu papanya. Mau tahu anaknya siapa? Heeh. Iya. Oke. Seru-seru. Oke, nih Kak, belajar. thank you. Boleh. Oke, kita hari ini udah mulai introduction siapa anaknya Babylon, oke? Oke. Oleh karena itu, kayaknya kita nanti hari ini kita baca sampai sini, nanti kita karena mau pakai ayat-ayat dulu ya. Oke, Revelation 17. Kita buka semua Revelation 17. Oke. Nah, apa 17 ayat berapa yang ngomong mother? Ayo, masih ingat nggak? 5. Revelation 17 ayat 5, mantap. Betul? Oke. Nah, ini mother, namanya siapa namanya? Babylon. Babylon. Lalu, ditulis di buku apa ini? Revelation. Revelation. Siapa yang tulis buku ini? Yohanes. Yohanes. Nah, oke, semuanya sudah dapat. Oke, mari kita lihat di mana Yohanes lihat ini perempuan. Boleh? Pertanyaannya apa? Waduh. Di mana Yohanes? Iya, betul. Di mana Yohanes lihat ini perempuan? Betul? Boleh? Manda bisa? Itu pertanyaannya?
Aca baru bangun tidur, jadinya baterainya full. Di mana John lihat perempuan ini? Boleh? Boleh, Kak. Lihat. Celinda gimana bisa ikuti? Bingung ke? Yang mana, Ce? Yang Dari mana A. yang bingung? Yang di mana John lihat perempuan itu? Nah, iya, baru mau dibahas ini, Ce. Oh, Tapi yang lain ngerti kan, Ce? iya. Oke, mantap. Oke, di mana John lihat perempuan ini? Nah, itu pertanyaannya kan kita mau bahas. Nah, kita buka ayat 3, oke? John 17 ayat 3. Oke. Padang Oke. Yohanes melihat di padang gurun. Ya. Kak Nengah, boleh baca Kak Nengah? Silakan. Revelation 17 ayat 3 ya. Iya. 17 verse 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet color beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Wow. Oke, mantap. Jadi ini sebenarnya bisa kita banyak ininya ya, banyak kita bisa belajar ini. Kita bisa belajar arti seed, apa arti scarlet color beast, apa artinya full name of blasphemy, apa maksudnya 7 heads, apa maksudnya 10 horns. Wih, penuh ya ini ayat. Oke. Nah, tapi kita kan mau fokus anaknya toh? Mau cari tahu siapa anaknya toh? Nah, jadi itu semua nanti kita simpen ya untuk belajar ini semua, oke? Tapi kita mau fokus siapa anaknya ini mama, betul? Iya. Oke. Iren, ada pertanyaan? Suaramu kecil, sayang. Yang John lihat perempuan itu siapa? Ayo, siapa? Di Wahyu 17 siapa? Ayo, perempuannya. Babylon. Gimana, Iren? Jadi perempuannya itu Babylon yang John lihat. Ayat berapa yang bilang Babylon, Iren? Ayat berapa? 5. Ayat berapa, Iren? 5 nggak sih? 5 itu di 5. Boleh? Ini kan masih 5 kan ayat setelah ayat 3, betul? Iya, Itu dia. Jadi perempuannya siapa? Babylon. Atau? Mother of Harlots. Mantap. Boleh? Kak, blasphemy itu apa? Nah, penghujatan. Oh, oke. Oke, Thank ada you. artinya semua loh ini. Apa scarlet, apa blasphemy, apa ini ada artinya semua. Tapi kita hari ini mau fokus tempatnya di mana ini perempuan dan kita mau tahu anak-anaknya gimana. Iya, Kak. Oke, mantap. Nah, sekarang di mana John lihat perempuan ini, Kak Nengah? The wilderness. Mantap. Bagaimana? Semuanya setuju? Jadi si Setuju. mother of harlot ini ada di Wilderness. wilderness. Boleh? Wilderness. Oke. Lalu, mari kita lanjut lagi. Pertanyaannya, di mana ini wilderness? Apa informasi wilderness yang kita bisa tahu? Gimana? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Mari kita lanjut. Oke. Nah, kita mau bedakan perempuannya ini, oke? Jadi perempuannya ini perempuan ini. Coba kita buka ayatnya dulu ya.
Masih ingat nggak ayat 4 perempuannya pakai baju warna apa juga? Scarlet. Scarlet. Masih ingat? Scarlet kan? Oke, jadi ini perempuan, dia duduk di atas apa? Bis. 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 Betul? Oke, kita cepat-cepat dulu. Kita buka ayat Daniel 7. Kita buka Daniel 7. Terus kita buka ayat Daniel 7 ayat ini, sorry. Ayat 9 23, Daniel 7 ayat 23. Daniel 7 ayat 23, oke? Oke, kita gedein yang bagian bisnya, oke? Bisa lihat semua? Bis kata lainnya, bis keempat kata lainnya apa? For kingdom. Oke, boleh? Dan mari kita lihat. Jadi bis ini adalah apanya? Kingdom. Kingdom. Kerajaan, betul? Iya. Kira-kira perempuan menguasai kerajaannya lewat apanya? Wine. Lewat sapanya yang dikuasai sama perempuannya? Kings. Kings. Betul? Semuanya bisa ngerti? Gimana Kak? Jadi, kan perempuannya menduduki siapa? Peace. Bis. Bis apa kata lainnya? Kingdom. Kingdom. Dan kingdom ada kata king-nya kan? Jadi apakah perempuan ini duduk di atas raja untuk kuasain kerajaannya, betul? Iya. Oke, makanya coba baca di ayat 2. Ayat 1 dan 2. Perempuannya ini commit fornication sama siapa makanya? King of the earth. King. Nah, bisa ngerti semuanya? Oh, jadi maksudnya duduk itu commit fornication with the king. Nah, ini ada kata duduk ini ada dia punya penjelasan lagi. Habis ini aku mau jelasin. Tapi apakah ngerti bahwa perempuan ini waktu duduk di atasnya kerajaan sebenarnya dia menguasai rajanya supaya bisa menguasai kerajaannya. Gimana bisa? Ya. Yang berkuasa yang di atas atau yang di bawah? Ayo. Yang di atas. Yang di atas dong. Dan makanya dibilang di sini apa? Dia si Great Whore ini commit fornication dengan raja-raja dunia. Betul, Celinda? Iya. Nih, itu dia. Whore itu apa? Great Whore itu pelacur perempuan. Whore itu perempuan. Whore itu pelacur, harlot, kata lain harlot. Boleh? Oh. Jadi kalau kita di Wahyu 17, kita tahu perempuannya di sini ngomongin siapa? Babylon. Babylon, si Babylon mother of harlot kan? Nah, ternyata dia fornication, ya. Oke, bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Dia duduk kan? Oke. Kalau yang dibuat sama Babylon selalu bertentangan dengan yang Tuhan bikin kan? Iya. Oke. Kita sudah tahu sesuai Efesus 2:3 siapa kepalanya? Siapa kepalanya? Yang di atas siapa? Christ. Yang di bawahnya siapa? Body. Church, betul? Lalu? Lalu ini sama dengan siapa? Lambang Husband siapa? sama wife. Husband, betul? Sama Iya. siapa? Wife. Wife. Apakah posisinya Babylon kebalik dengan yang Tuhan Iya. perintahkan? Iya. Bagaimana? Harusnya perempuan di mana? Di Di bawah. bawah. Tapi dia bilang, saya mau di atas. Boleh? Dia kenapa bilang mau di atas?
Kan nggak usah Karena itu. apakah perempuannya ini dibisikin sama setan? Kamu bisa loh sama seperti God, Kristus. Harusnya kan dia di bawah kan? Dia mau naik ke atas. Gimana? Inilah Babylon. Ceweknya di siapa? Di mana ceweknya? Di atas. Di Berarti atas. ini tuh mirip sama yang Hawa itu ya. Betul. Apakah prinsip Taman Eden cara setan diulang sampai tutup pintu? Gimana? Heeh. Bisa? Jadi Kak Nengah gimana Kak Nengah? ini kan cara setan pertama kali saat dia menggoda Hawa kan ya, dia bilang kan Betul. bahwa kamu tidak apa-apa makan buah ini dan kamu kalau makan ini kamu akan merasa seperti Tuhan, ya kan? Betul. Baik dan yang benar. Jadi Betul, dia Kak. mulai dengan pola yang sama ya. Betul. Sama Kak. Kak Nengah bisa lihat, Kak Nengah bisa lihat ini semua rancangan setan menghasilkan gereja Tuhan yang posisinya di bawah Kristus jadi naik di atas. Gimana Kak? Iya betul. Itu dia. Dia Apakah mau, gimana Kak? Silakan. kan setan sudah bilang kan bahwa dia mau menjadi Tuhan seperti Tuhan. Betul. Apakah karena dia nggak bisa, dia bikin Hawa Kak untuk bisa bikin yang dia bikin. Jadi salahnya sama-sama lah gitu kan Kak? Iya betul. Nggak mau salah sendiri kan? Kalau saya keluar karena saya pingin jadi God, kamu tak bikin juga untuk sama kayak God, gimana? Itu dia. Tipuannya kalau nggak belajar ini kan Kak, beda-beda tipis kan. Kita nggak bisa lihat ini udah benar-benar udah niru apa yang setan sodorkan di Taman Eden, ya kan Kak Nengah? Benar sekali. Dan yang sudah dulu pernah siapa? J, depannya J. Jewish Church, betul? Yang harusnya dia di bawah, harusnya di bawah Kristus. Dia naik di atas raja-raja dunia, boleh? Dia bersekutu dengan raja-raja dunia. Dia suruh kerajaan Roma untuk salibkan Kristus. Gimana? Parah banget nggak? Apakah dulu orang Yahudi bersatu sama Roma untuk salibkan Kristus? Iya, bersatu mereka. Perintahnya siapa? Gereja atau Romanya yang tiba-tiba ada ide? Apakah Roma tiba-tiba ada ide? Kayaknya bagus ya salibkan Kristus, betul? Gereja dulu. Apakah orang Yahudi yang mau salibkan Kristus? Apakah orang Yahudi nggak mau salibkan Kristus? Mau. Mereka mau salibkan Kristus kan karena semua orang mereka cemburu kan? Karena banyak orang yang ikut Kristus, gimana? Nah, mereka mau salibkan Kristus kan? Mereka cari-cari celah mau bunuh Yesus terus. Masih ingat nggak? Di cerita Yesus kan orang-orang Yahudi mau bunuh Yesus terus kan? Apalagi orang Farisi, betul? Ahli-ahli Taurat semua kan mau bunuh Yesus. Ahli-ahli Taurat itu yang orang-orang Yahudi ya? Ya, semua sama kan, semua ada kayak orang Farisi, orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, nah itu semua. Mereka dalam orang Yahudi semua, boleh? Dan apakah mereka yang mau salibkan Kristus? Mereka punya ide atau Roma punya ide? Mereka punya ide. Tapi mereka gunakan kuasanya siapa? Roma. Kalau mereka bisa pakai kuasa Roma, bisa suruh Roma, mereka di atas Roma atau Roma di atas mereka? Di atas Roma. Siapa? Yang orang-orang Yahudi itu di atasnya Roma. Betul, karena yang nyuruh dan bisa gunakan kuasanya yang memerintah yang di atas kan? Itu dia. Apakah benar-benar kita bisa lihat benar-benar orang Yahudi Babylon? Gimana? Dinda Manda bisa lihat itu? Kak. Ya. Oke. Silakan Iren. Itu orang Yahudi pas nyalipin Yesus, orang Yahudinya tahu nggak? Maksudnya udah sadar nggak kalau misalnya Yesus itu emang anak Allah? Nggak sadar sayang. Nanti sadarnya waktu nanti Yesus datang. Mereka nanti dibangkitkan semua yang salibkan Kristus. Nah, setelah dibangkitin diapain?
Mereka lihat Tuhan Yesus datang di awan-awan Ini kemuliaan. dengan Habis itu? kemuliaan. Mati lagi. Kenapa? Terus diadili. Karena kan nggak mungkin masuk surga kan, sayang? Jadi ditidurkan lagi, lalu nanti setelah 1000 tahun mereka dibangkitkan lagi untuk Diadili. untuk nanti terima mereka punya api terakhir, betul? Untuk diminasakan selama-lamanya. Tapi itu pas Yesus datang itu semuanya bangkit, yang jahat maupun yang baik, atau yang baik doang? Yang jahat, yang jahat itu adalah yang Tuhan janjikan untuk yang mengolok-ngolok Tuhan itu loh, yang Tuhan bilang kan? Heeh. Seperti Kayafas, yang pokoknya yang ngolok-ngolok Tuhan, semua akan Tuhan Yesus dulu, akan lihat Tuhan Yesus di awan-awan. Itu dia ya. Oh, Itu dia. Gede. Ya, Berarti mereka itu akan bangkit pada kebangkitan khusus berarti ya sebelum Yesus betul. datang. Akan bangkit sama-sama Mrs. White semua. Kebangkitan rahasia apa khusus itu ya? Waktu Special nanti sebelum- resurrection, Kak Dengar. Berarti itu sebelum kebangkitan umat Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan ya kebangkitan. Ya, betul. Ada kebangkitan khusus yang tanpa Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang, betul. Oh iya ya, benar aku ingat juga dengan ini juga dibangkitkan bukan hanya Kayafas. Prajurit yang mengolok-olok Yesus Betul. pada saat dia yang mengundi dia punya pakaian kan. Iya. Nah, Iya. termasuk mereka katanya juga Aha. dibangkitkan nanti ya. Yang nggak percaya tentang Tuhan Yesus ke anak ke Bapa semua, tentang kedatangan Tuhan akan dibangkitkan. Itu dia. Dibangkitkan hanya untuk menyaksikan Iya. kemuliaan Tuhan Yesus ya. Iya. Bukan untuk menerima Aduh. kebenaran upah ya. Betul, Kak. Bukan main ya, Kak. Berarti mereka ini nanti setelah itu kan mereka binasa lagi, menunggu lagi setelah masa milenium itu ya. Betul. Bangkit kembali dibinasakan gitu ya. Mereka akan tidur 1000 tahun. Terus habis pas bangun kayak bangun pagi gitu, kalau padahal 1000 tahun mereka langsung ini kan nanti dibujuk, dibilang ditipu lagi sama setan kan, karena kebiasaan, karena mereka biasa ditipu sama setan kan, setan tipu mereka untuk terakhir kali untuk serang Yerusalem kan, Kak. Tapi mustahil. Jadi Kak Nengah, apakah kita mati-matian aja, kita habis-habisan hidup di dunia karena nggak lama lagi, Kak? Betul nggak, Kak? Kita habis-habisan aja, Kak. Diolok-olok, nggak apa-apa. Menderita, nggak apa-apa. Udah mau tinggal sedikit, Kak, kita punya garis finish. Betul nggak, Kak? Iya, tadi kan aku juga kebetulan ada baca buku. Sebenarnya udah habis buku early writing-nya Ellen White. Cuma aku mau ulang gitu kan. Wow. Aku pas ketemu kutipan yang mengatakan bahwa memang saat ini umat Tuhan itu akan mengalami kesusahan, kesukaran dan kesulitan, tapi itu tidak seberapa dengan dibanding dengan upah yang secara manusiawi ya. Jadi nanti kesulitan ini yang tidak bisa situasinya akan sangat begitu menyeramkan ya, membuat kita juga ya gimana ya, sanggup nggak ya nanti kita melaluinya, dan apalagi nanti kuasa Roh Kudus kuasa Tuhan akan ditarik kan, kita nggak ada pelindungan lagi. Tapi ketika kita diserang, ternyata malaikat Tuhan sudah memagari kita, sudah melindungi kita. Nah, di situ aku membayangkan setelah membaca kutipan itu kayak merasa ada kekuatan. Tidak perlu takut. Kita memang melalui hal itu, tapi di dalam Tuhan kita akan dimampukan, dan ketakutan yang sementara ini akan berubah menjadi suatu sukacita yang luar biasa ketika Tuhan segera datang saat itu. Kak Nengah, bisa lihat nggak Kak Nengah, kalau kita nggak belajar, kita hidup dalam ketakutan, Kak Nengah. Padahal janji Tuhan itu luar biasa di Alkitab Roh Nubuat kan, Kak Nengah? Iya, betul sekali. Saya sangat merasakan, jadi kalau saya tidak terus-menerus belajar ya, mungkin bisa jadi saya akan ketakutan yang ada, ketakutan yang kayak apa ya, kayak rasa-rasanya seperti kita nggak percaya ada Tuhan jadinya kan. Iya, tapi itu dia. Sebenarnya karena belajar terus-menerus kayak ada suatu kekuatan yang kayak
di pikiranku saat ini ya itu tidak seberapa. Jadi ada rasa kebencian gitu loh. Jujur ya gini ya, aku ini setelah kemarin papanya Ian tiada itu kan, dia kan sakit parah gitu kan, yang sangat tiba-tiba. Jujur ya, itu membuat aku kemarin itu seperti trauma dan ketakutan, karena aku melihat sendiri, aku kayak melihat betapa mengerikan dosa itu ya gitu kan. Sangat-sangat apa ya, membuat trauma. Aku kayak merasa apa ya, takut banget, saking sedih, iya sedih. Tapi sedih itu membuat aku jadi takut. Berapa malam sampai 2 bulan aku nggak bisa tidur gitu. Sangat-sangat kayak apa, membayang suatu hal yang nggak membuat saya itu sangat mengerikan ya. Tetapi ketika saya mengalami hal itu, nah inilah aku melihat Tuhan itu memang benar, ketika Dia izinkan sesuatu itu kita lalui kesulitan itu. Tuhan tahu kita mampu ya, kita mampu, maka itu diizinkan terjadi. Saya yakin Tuhan melihat saya mampu melalui hal itu, kejadian yang kemarin saya alami. Sehingga saya terus berdoa ya, karena begitu banyak bisikan ketika situasi seperti ini, mampu nggak saya melihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jujur kemarin-kemarin itu rasanya saya sudah down, saya merasa, Tuhan kok meninggalkan saya. Tuhan tahu saya berusaha dengan segala kelemahan saya mematuhi, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bahkan sampai orang mengejek-ngejek saya pun saya rela, saya rela menerima hal itu. Tapi saya mengalami hal ini yang saya merasa orang-orang lain itu yang mengejek saya kayak mendapatkan kemenangan. Bukan gaya-gaya dia sosok menjalankan kesehatan itu suaminya saja nggak mampu dia rawat. Sementara saya dikenal sering berpelayanan gini, jadi pelayanan kesehatan, melayani orang yang sakit, kalau mau di cleansing, di detox, saya yang melayani dengan makanan sehat, dengan jujusan gitu. Jadi saya sering, dan orang-orang itu ya ada yang sembuh, ada yang proses segala macam, tapi bukan karena saya, karena Tuhan punya kuasa di situ, dan saya berusaha melakukan apa yang Tuhan pakai saya untuk melakukan hal itu. Tapi sekarang giliran suami saya sakit, tiba-tiba langsung meninggal. Ada rasa down, ada rasa kayak bayang kegelapan meliputi pikiran saya, ada kayak saya merasa kayak ada ejekan, dan saya jujur saya minder, merasa ada perasaan minder kemarin itu. Tapi setelah seperti Tuhan tuntun, saya ketemu Gedi, saya berusaha berdoa di saat dalam ketakutan dan di dalam pergumulan saya yang berat kemarin itu, saya terus ikan bahwa Tuhan menyertai saya, dan semakin benar kebenaran yang memang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur gitu loh, jadi bisa belajar bahkan tiap, walaupun Ian belajar nih, aku nggak ini, aku tetap mendengarkan loh Gedi, karena aku merasa ada semangat baru sekarang ini. Amin. Dan saya bersyukur Gedi. Puji Tuhan, Kak. Firman Tuhan itu power, Kak, kan? Firman Iya, itu power, kan? power. Kita lihat. Jadi firman Tuhanlah yang akan menguatkan dan membimbing kita dalam setiap kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Kak. Itu jaminan kan, Kak. Tanpa firman Tuhan kita akan kayak kehilangan arah, Kak. Karena kalau dibilang di kutipan juga, firman Tuhan itu kayak kompas. Kompas yang selalu walaupun badai gelap ya, Kak, nggak kelihatan, dia akan selalu ke arah utara. Makanya kita nggak istilahnya kalau ada firman Tuhan ada peta. Jadi nggak usah khawatir dimanapun kita berada, akan hantarkan ke tujuan kita, Kak. Itu dia. Semangat, Kak Nengah ya. Amin, amin. Amin. Makasih, Puji Tuhan, Kak. Ya. Wow, thank you kesaksiannya Kak Nengah. Puji Tuhan. Gimana Iren, Cici Linda, ada pertanyaan? Kak, Ya. Itu yang the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth, itu kerajaan keempat itu maksudnya kayak gimana? Nah, jadi kita harus belajar Daniel 7, tapi kita mau belajar tentang wilderness, oke? Kita cuman ambil beast sama kingdom di sini, boleh sayang? Enggak. Oke, sorry ya Iren, banyak yang pertanyaannya belum bisa dijawab,
tapi percayalah akan manis pada waktunya. Boleh? Ya, Oke, mantap. Jadi yang di kita ambil Daniel 7:23 itu cuman beast sama dengan apa? Kingdom. Jadi kita tahu bahwa wanita duduk di atas apa? Kingdom. jam. Dan bukan kingdomnya kan? Ternyata raja-rajanya, betul? Ayat 2-nya kan? Gimana, boleh? Kerajaannya cuman kerajaan, tapi berhubungan wanita ini dengan raja-rajanya supaya bisa menguasai apanya? Kerajaan. Boleh, boleh? Semuanya bisa? Bisa, Gi. Bisa ya? Oke, mantap. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oh, error sedikit. Dia punya OneNote. Evelyn, ada pertanyaan? Oh, sudah ya? Kan Kak, saya lupa. Oh, lupa. Oke, nggak apa-apa. Nanti inget pasti lagi. Iran, ada angkat tangan lagi atau udah dari tadi? Oh, sudah dari Udah. tadi. Oke, tunggu ya. Aku lagi ini restart dia punya OneNote. Bisa ngerti, Mam? Mam Linda? Oke, ada 2 Linda di sini. Oke. Kita lanjut ya tentang Babylon ini. Nah, jadi wanita ini ternyata ada di mana tadi? Di atas kingdom, Wilderness. Terus si wanitanya ini lakukan fornication, betul? Dan benar-benar unlawful. Bisa lihat nggak unlawfulnya? kebalik soalnya. Betul, ini yang lawful, betul? Iya. Ini yang unlawful. Cewek kok di atas king, betul? Harusnya yang husband di atasnya wife. Bagaimana? Bisa? Dan perempuan ini pakai baju apa? Scarlet. Boleh? Binatangnya warna apa? Scarlet. Boleh? Kalau tuh warna apa? Merah kermisi. Bisa? Oh, iya. Itu Kak, wilderness itu apa? Padang gurun. Oh, Ingat, oke. ingat, semua kitab Wahyu penuh dengan simbol. Jadi jangan pernah gambarkan literal, kita harus cari simbolnya, boleh? Kayak ini, kayak gini. Beast gitu kan? Ternyata beast itu apanya? Kingdom gitu cara belajarnya gimana? Semuanya bisa ngerti? Berarti Kalau bisa? di sini tuh church kayak misalnya kayak Jawis, Roma, nggak menutup kemungkinan Advent juga gitu ya. Itu tuh berdiri yang di mana? atas Yang mana? Babylon. Perempuan, gereja, perempuan itu gereja kan? Gereja apa saja kan? Oke, mantap. Dan warnanya jadi apa sekarang? Merah kirmisi. Scarlet. Oke, kita mau belajar tentang Scarlet dulu. Berarti itu misalnya gini, kalau gereja Roma itu berdiri di atas kerajaan. Itu maksudnya kayak Roma kan sekarang kayak memimpin gitu ya. Gitu kan maksudnya. Roma memimpin? Kayak Roma itu kayak apa yang dikatain si Paulus, itunya juga apa? Umat Katoliknya juga ya itu. Pokoknya dia punya Babylon adalah ketika gereja gunakan kuasa sipil untuk menjalankan agendanya, boleh? Berarti kan kayak yang Roma Katolik. Siapa saja gerejanya, kalau ciri-cirinya seperti itu, dia apa sayang? Babylon. Dan apakah sudah dibilang bahwa Roma salah satunya tadi sayang di kutipan? Oke, berarti kejawab pertanyaan Evelyn. Boleh sayang? Oh, berarti kingdomnya itu diibaratin kuasa sipil. Betul, mantap. Bisa? Okay. Thank Mantap. you. Sama-sama. Iren. Kak. Ya. Itu cara bedainnya Roma, kayak yang Roma Katolik sama Roma negara tuh gimana caranya yang di perusahaan Nyonya White? Kalau dia bilang Roma,
kalau kebanyakan di Roh Nubuat tuh bilang Roma, dia ngomongin tentang pagan Rome atau Roma kepausan. Boleh? Bisa sayang? Kalau Ya, Kak. contohnya kayak gini, waktu dia bilang Rome, apakah Rome ini connect dengan harlot? Iya. Harlot cewek cowok? Cewek. Kalau cewek gereja atau sipil? Gereja. Itu dia. Bisa mengerti? Oh ya, Kak. Mantap. Emang ada harlot itu yang cowok? Harlot kebanyakan, harlot tuh kan pelacur. Pelacur cewek Ya. cowok sayang. Katanya bisa sih cowok. Itu yang ini ya, kalau yang dulu kebanyakan perempuan pelacur kan. Pelacur itu kebanyakan cewek kan. Kita nggak tahu nama cowoknya apa, tapi harlot tuh dominan cewek. Gimana? Ya, Kak. Oke, mantap. Oke, Scarlet. Arti Scarlet di sini apa, Manda? Yesaya 1:18. Sin, Kak. Sin. Artinya ketika dia pakai baju warna merah, dia ada banyak apanya? Sin. Dosa. Kingnya dosa, Babilonnya juga dosa. gerejanya berdosa karena lakukan percabulan. Apakah dosa itu percabulan? Makanya warnanya apa? Scarlet. Scarlet. Udah ngerti nggak sekarang? Bisa? Paham. Nah, Diwarnai scarlet karena dia itu penuh dengan dosa. iya, bisa? Oh alah. Boleh? Gimana? Kak Boleh, Nena Kak. bisa? Ian? Ronald bisa? Manda, Dinda semua? Boleh diulang jadi karena Bisa, tadi aku Kak. Oh, mantap Ronald. Oke, boleh Kak Nengah. Kak Nengah, tadi warna yang pakaiannya perempuan ini kita bisa baca di Revelation 17 ayat 4, dia warna apa, Kak? Dia pakai baju warna apa? Salah satunya. Ini kalau nggak salah ada di copy di sini nggak ya? Oh, nggak ada. Di minggu lalu ya. Scarlet. Scarlet kan, Kak? Udah baca kan? Dan beast-nya, yaitu kingdom-nya, king-nya, dibilang warna apa? Warna apa juga? Kingnya itu. Dia duduk di Kumis ya? warna ini. A woman sit emang- warna apa? Scarlet juga. Nah, dan arti Scarlet di Yesaya 1:18, walaupun dosamu seperti apa? Es apa, Kak? Merah. seperti Scarlet, kimisi. betul? Scarlet, iya. Nah, artinya Scarlet lambang apa, Kak? Pelacur. Scarlet lambang apa? Dosa, warnanya seperti... Dosa. Nah, nggak apa-apa, Kak. Pelacur. Iya, Apakah kakak bisa lihat bahwa Scarlet adalah lambang dosa? Gimana? Jadi waktu perempuan ini berpakaian Scarlet, terus warnanya beast ini Scarlet, mereka berdua penuh dosa artinya, Kak. Berdosa. Bagaimana, Kak? Bisa? Benar. Betul, Itu. ngerti. Bisa ngerti ya? Iya, amin. Wow, mantap ya. Puji Tuhan. Gimana, Ian? Indah nggak Alkitab, Ian? Indah, Kak. Indah. Bayangin, kita akan belajar selama-lamanya di surga firman Tuhan, ya. Oke. Mantap, lanjut lagi. Ingat, wanita yang berdosa yang lakukan fornication ada di mana tadi? Wanitanya di atas. Di mana lihat perempuannya? Wilderness. Karena John-nya dibawa ke wilderness kan? Ya. Ini dia. Kita mau cari si wilderness ini sekarang. Boleh? Ya, Kak. Oke, mantap. Revelation 12, verse 14. Apa kata yang sama di Revelation 12, verse 14? Coba cek. Apa kata yang sama kira-kira? Wilderness.
Nah, yang lain gimana? Wilderness? Ya, Oh, Kak. Nah, jadi di sini ada perempuan atau laki-laki? Woman. Woman. Pertanyaannya, apakah perempuan ini adalah perempuan yang ada di Wahyu 17? Setuju nggak? Iya. Nah, kita nggak tahu kan? Tapi kita tahu perempuan di Wahyu 17 warnanya apa? Scarlet. Ah, wow. Oke, jadi kalau perempuan ini sama, paling nggak ada unsur scarlet kan? Itu dia. Dan perempuannya ini ternyata juga di mana? Wilderness. Oke, jadi artinya kalau ini wilderness, kemungkinan pertama, oke? Cuman ada satu perempuan, gimana? Atau kalau perempuan ini beda, jadinya ada berapa perempuan? 2. Oke, mengerti semuanya? Mengerti? Ini tuh maksudnya Babylon itu kan nggak hanya satu kan, Babylon kan banyak. Kalau misalnya orangnya pun fornication, abomination gitu. Sayang, apakah ini mau bicara keseluruhan dulu? Karena kalau mau ngitungin orang, kita bisa-bisa habis di waktu ngitung orang, boleh? Kak, boleh jelasin ulang nggak? Boleh, aku boleh jelasin lagi. Kalau ini perempuan sama dengan perempuan di Wahyu 17, total perempuan di wilderness berapa? 2. Kalau sama, sayang? 1. 1. Kalau perempuannya ini ternyata beda, totalnya ada berapa perempuan di wilderness? 2. Nah, gimana? Jadi kalau ini ternyata perempuan di Wahyu 17, perempuan di Wahyu 12 sama dengan perempuan di Wahyu 17. Kalau yang kemungkinan kedua ada 2, yang sini adalah perempuan Wahyu 12, yang sini perempuan Wahyu berapa? 17. Nah, gimana? Boleh ngerti? Ya. Jadi yang mana ini pertanyaannya? Kalau misalnya kemungkinan pertama, perempuannya harus, perempuan di Wahyu 12 harus apa yo? Terbang into the wilderness. Oh, no. S. Scarlet. Scarlet. Ciri-cirinya scarlet, betul paling enggak kan? Kalau misalnya enggak, artinya dia warnanya selain scarlet, gimana? Iya, Kak. Wow, oke. Berarti kalau misalnya ini perempuan sama, dia bajunya clothed scarlet, betul? Kalau kita baca Wahyu 17:4 di Alkitab kita masing-masing. 17 ayat 4. Masih kan? Array in purple and scarlet color, betul? Nah, dia dipakaikan scarlet warnanya. Nah, pertanyaannya apa sekarang? Oke, mari kita lihat bajunya perempuan di Wahyu 12. Boleh? Oke. Perempuan di Wahyu 12 ini apa ya? Ini kan masih tanda tanya, toh? Si tanda tanya. Kita buka di Wahyu 12. Ingat, ini mau cari anaknya ya. Mungkin anaknya kita belajar di sesi berikutnya, tapi yang penting kita mau buktikan ini ibu ini di mana dulu, oke? Nanti baru kita buktikan anaknya. Nah, ini Wahyu 12 ayat 1, kita mundur lah. Mau pakai baju apa di si perempuan ini kan? Oke, Iren baca. Perempuannya pakai baju apa? A woman clothed with the sun and the moon under her feet. Wow. Jadi, mari kita lihat di sini. Jadi, dia ada pakaiannya lah, pakaiannya, oke? Pakaiannya ini adalah apa? Sun. Sun. Oke, mari kita lihat lagi baju sun, oke? Sun itu kan yang ibaratkan itu. Matahari, oke? Siap? Oke, mari kita buka berikutnya. Jadi ini woman-nya sekarang pakai clothed
with the sun. Gimana Manda? Ikutin jembatannya sayang, Manda, Dinda? Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Lanjut lagi. Ini perempuan ini pakai baju sun maksudnya apa ini? Jangan-jangan Scarlet lagi, betul? Oke, kita baca lagi Maleakhi 4 ayat 2. Kita minta Dinda baca. Maleakhi 4 ayat 2. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Jadi, kata sun di sini sama dengan apa? Righteousness. Gimana? Jadi, artinya perempuan ini pakai apa? Righteousness. Wow. Righteousness. Oke. Kita buka ayat lagi ya. Betul? Kita mau buka ayat lagi toh supaya kita ngerti apa sih yang dipakai perempuan ini. Betul Kak Nenga? Ronald? Iya, betul. Oke. Mari kita lihat lagi. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Ronald boleh baca? Apakah kedengaran? Kedengeran Ronald, silakan. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Wuhu. Ada kata apa yang sama Ronald? Linen, Kata yang sama dengan Maleakhi apa? righteousness. Righteousness. Dan righteousness ini yang dipakai sama perempuan ini, istrinya Kristus, adalah jubah apa? Fine linen. Fine linen. Kotor atau warna merah atau warna apa? Fine. Clean White. and white. Artinya, waktu dia bilang dia clothed with the sun, dia pakai jubah righteousness, dia pakai jubah warna apa? Putih. Apakah warna scarlet atau warna putih? Putih. Artinya perempuan ini sama atau beda? Beda, beda. Beda, mantap. Seru kan? Gimana? Aduh. Artinya yang Wahyu 12 pakai jubah warna apa? Perempuannya. Perempuannya putih. Dan yang satunya warna apa? Scarlet. Yang satu penuh dosa, yang satu suci, betul? Apakah righteousness itu benar atau ketidakbenaran? Kebenaran. Oke, coba kita buktikan, ya. Jadi itu woman itu di wilderness itu ada 2 woman. Nah, ini Di satunya wilderness, ya. pakai yang jubah righteousness, satunya pakai scarlet. Betul. Coba baca, Iren coba baca 1 Yohanes 5 ayat 17 ayatnya anak-anak, kelas anak-anak. Apa dibilang? Unrighteousness is sin. Jadi ini jubah warna merah jadinya apa namanya? Sin. Unrighteousness, betul? Aha. Tadi yang white katanya, kata lainnya apa? Pakai jubah putih sama dengan jubah apa? Righteousness. Righteousness. Kalau unrighteousness dosa, artinya righteousness apa? Suci.
Tidak berdosa. tidak berdosa. Bisa lihat? Jadi di wilderness ada dua, yaitu gereja yang suci, tidak berdosa, pakai righteousness-nya Tuhan. Yang kedua, gereja yang berdosa, unrighteousness, yang bercabul dengan raja-raja dunia. Yang satu, dia punya suami tetap siapa? Kristus. Tuhan. Yang satu, suaminya siapa? Kings. of King, Earth. setan, betul? Apakah ada dua mothers lagi-lagi? Gimana? Iya. Yang satu namanya apa? Babylon, yang satunya Yerusalem. Mantap. Balik-balik lagi. Ternyata Yerusalem dan Babylon kita ketemui di tempat yang namanya apa? Wilderness. Mantap. Gimana? Boleh? Kak Nengah gimana? Kak Nengah? Seru Kak Nengah? Bisa ini lihat ikutin? Bisa jadi. Bisa ya? Wow, gimana yang lain? Ronald bisa ikuti Ronald? Bisa, Kak. Wah, mantap Ronald. Gimana? Ada pertanyaan lagi dari Evelyn, silakan. Itu. Coba Kak, naik ke atas sedikit. Boleh, Yang 12 stars itu. Itu tuh maksudnya yang Revelation 12 ayat 1 itu Yerusalem ya? Ya, lambang Yerusalem, betul. Oh, oke, thank you. Betul. Oke. Yang penting, nah kita ingat, kita mau, ini sebenarnya kita bisa gali lagi semua apa itu moon, apa ini. Tapi kita mau fokus di mana tadi, masih ingat? Anaknya. Will Wilderness. Iya. Wilderness, supaya nanti kita di pelajaran berikut bisa tahu siapa anaknya. Karena kutipan berikut kita bisa ngelihat apa? Her daughters, betul? Iya. Kita harus ngerti nih siapa mamanya, kita siapa mamahnya ini, kita harus tahu dulu. Yang penting mamahnya ada di mana tadi? Wilderness. Nah, dan di wilderness ternyata sama siapa? Sama Babylon. Maksudnya kayak Babylon sama Yerusalem, kalau Yerusalem sama Babylon. Di wilderness ada dia kan Babylonnya kan, mother of harlot Babylonnya pakai scarlet, dan ada gereja yang apa? Gereja yang suci, right? Betul, yang tidak berdosa, betul? Arti maksudnya 1 John 5 verse 17 lah. Semua ketidakbenaran adalah dosa. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini perempuan, kita udah tahu ini beda perempuannya, betul? Ternyata bukan Scarlet ini, kita bisa silang dia. Oke? Lalu dia ke wilderness, dan ini perempuan dijaga, dikasih makan selama berapa lama? A time, times, dan half a time. Jadi wilderness ini jangka waktunya berapa? Time. Total. Half of time ya. Masih A time times ini tuh maksudnya apa? Time times half time. Oke? Ini nubuatan, oke? Waktu nubuatan waktu, oke? Oh, Jadi oke. ini apa namanya? Kalau misalnya time itu kan x kan, times x kan, kalau di bahasa Inggris kali gitu kan, time, betul nggak? Iya. Ya kan, 3 times 4 gitu kan, time. Jadi kita pakai ini aja, times. Berarti kalau times-nya itu ada 2 kan, x. Kalau half itu setengah, jadi setengah x. Boleh gitu? Boleh. Jadi totalnya ada berapa x? 3/2. 3,5. X. Gimana? Atau 3,5 times. Bisa? Nah, itu maksudnya 3,5 times itu apa? Tempat di mana mother of harlot berada. Gimana? Atau jangka waktunya apa? Will? Jangka waktunya itu berarti a time times sama half time. Betul. Nah, 2 orang tadi itu. Betul. Bisa? Bisa?
Kak, 3,5 waktunya itu tahun atau? Nah, mau cari tahu nggak? Cari tahu ya. Oke, pakai ayat lagi. Oke, Iren? Oke. Oke, Revelation 12 ayat 6. Revelation 12 ayat 6. Kita taruh sini deh. Oke, Manda mau baca. And the woman fled into the wilderness. Ada where she wilderness had- lagi? Ya. Yeah, Nah, mantap. Lanjut. where she hath a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. Jadi ayat berapa sama dengan ayat berapa sebenarnya? Bilang. 12.6 sama 12.14. 12:6 dan 12:14, Kak. Sama, betul nggak? Woman-nya sama kan? Woman di Wahyu 12 kan? Woman murni kan? Dan yang murni dijaga Tuhan nggak di sini? Iya. Iya. Wow. Kenapa dijaga kan pertanyaannya? Dan dibilang dinuris, betul? Dipelihara. Dinuris itu artinya dikasih makan kan? Lalu apakah di sini perempuannya ini di-feed, betul? Iya. Sama kan kayak nuris? Gimana? Itu 3 itu maksudnya apa? Oke. Jadi ini mau tak kasih warna jembatan dulu ya. Jadi ini nuris sama dengan apa? Di-feed, betul? Tempatnya sama di wilderness, betul? Ini sama. Dan ini sama-sama apa? The woman. Jadi ini untuk cari jembatannya. Sama, toh? Nah, mari kita lihat ini. 1 skor itu adalah 30. 1 skor berapa? Kalau 3 berapa 3? 3. Kalau 3 skor 3 kali 30. Berapa 3 kali 30? 90. Oke. 1000 itu berapa? Kak, gimana cara cari tahunya kalau misalnya skornya 30? Itu memang hitungan Alkitab, sayang. Boleh? 1 skor itu 30, boleh? Ada ayatnya, Kakak. Apa? Ada ayatnya kayak yang skor itu 30. Nggak ada, itu hitungan Alkitab. Kamu kalau misalnya bisa lihat di apa, Itin? Oh iya ya. Sorry. 1 skor 20, betul. Thank you, Itin. Oke, 1 skor 20. Nah, nanti kamu lihat ayat bahasa Indonesianya ya, sayang. Nanti untuk lihat itunya. Itu hitungan Alkitab skor itu, oke? Jadi 1 skor itu 20. Jadi artinya 3 kali berapa? 3 kali 20. Jadi 20. 60, oke? 1000 berapa? Ribuan. 1000, betul? 200 berapa? 200. Berarti tambah 60 berapa? 1.800. Oh iya. Ini baru 60. Artinya di wilderness, woman-nya dipelihara, dikasih makan. Wilderness berapa lama jangka waktunya? 1.260 hari. Artinya, kalau misalnya perempuan ini juga dinuris selama 3,5 times, artinya 3,5 times sama dengan berapa? 1.260. Artinya, berapa lama jangka waktu wilderness-nya? 1.260. Nah, gimana? Terus itu wilderness-nya hilang. Nggak usah bilang hilang, karena semua Alkitab simbol, sayang. Boleh? Kak, Ya. Coba lihat dulu bahasa Indonesianya, bener nggak 1260? Kak, saya mau tanya. Ya. Wilderness-nya itu yang di-feed itu 2 woman atau 1 woman? Woman-nya di Wahyu 12, woman apa, sayang?
Nih, Yang mana woman sayang? yang nih. Iren. Iren gimana? Woman-nya yang mana Iren? Yang apa? Yang woman. 12. Wahyu 12 lagi ngomongin woman yang warnanya pakai sun atau pakai apa? Pakai sun. Sun apa? Scarlet atau apa? Righteousness. Iya, gitu, oke? Bisa? Oke, Kak. Oke. Gimana? Sudah buka ayatnya? Indonesia? Gimana? Sudah, Ge. Jadi gimana? Apa yang terjadi di situ? 1260 atau 12 berapa? 1260 hari. Itu dia. Oke. Jadi satu skor itu berapa? 20 ya? Ya. Oke, mantap. Gimana Iren? Siapa? Iren sama Evelyn bisa ngelihat ini? Jadi itu, Kak. Yang di feed itu woman-nya cuma satu. Yang pakai jubah righteousness itu di feed selama 1260 hari di wilderness. Jadi wilderness berapa lama jangka waktunya? 1260 hari. Dan di situ ada siapa? 2 woman. Babylon. Ada yang warna merah kan? Dan ada yang warna putih. Dan yang dijaga Tuhan yang putih atau yang merah? Yang putih. Oke, mantap. Boleh? Nah, pertanyaannya jangan lupa, kita bukan lagi belajar Wahyu 17, kita belajar mother-nya kan? Pertanyaannya siapa ini mother yang hidup di 3,5 dan di 1260, betul nggak? Maksudnya? Evelyn nggak mau tahu siapa ini mother of harlot. Mau tahu nggak? Oh, tapi 1260-nya itu jangka waktu si Yerusalem ini dipelihara. Ya, gereja ya. Boleh? Oh. Gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Kita ingat nggak kutipan kemarin kita belajar bahwa gereja itu adalah orang-orangnya, betul sayang? Itu dia. Bisa? Dan siapapun sampai sekarang kalau dia menurut dan memelihara perintah Tuhan, itu namanya Yerusalem bisa. Walaupun Yerusalem ada di Timur Tengah, boleh? Dan orang-orang yang di Yerusalem enggak menurut hukum Tuhan lagi sekarang. Tapi kalau Evelyn sekarang menurut perintah-perintah Tuhan, namanya Evelyn siapa? Yerusalem. Boleh sayang? Nah itu, satu lagi. Ya. Itu sebenarnya itu kan kita kan gereja. Nah berarti kalau banyak orang itu gereja-gereja atau apa? Kumpulan gereja atau apa? Gereja terdiri dari orang-orang, betul nggak? Bukan satu dong, kita gereja. Kita gereja. Tapi kalau misalnya ada banyak orang, jadi jadi kayak kumpulan lah. Tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Orang-orang kan lebih dari satu kan, tapi kamu juga gereja kan? Oh iya iya oke. Boleh ya? Mantap, 1260 tuh ceweknya diapain? Kita belum baca apa-apa, jadi kita belum tahu, oke? Kita nggak tahu ini diapain, oke? Tapi yang kita mau tahu ingat tadi apa? Apa? Mother of harlot ini siapa? Boleh? Ingat pertanyaan kita yang awal. Supaya kita bisa tahu siapanya. Anaknya. Gimana? Bisa? Oke. Thank you. Itu dia yang paling penting. Kita mau tahu. Ya kan? Ya, penting juga sih ini ngapain. Nanti pelajaran lain bisa ke sini. Tapi ingat jalur cerita kita lagi mau kemana? Mau tahu siapa ini mamanya. Betul? Jadi kita ke Wahyu 12, kita itu seperti kayak visit aja. Tapi tujuan kita mau tahu siapa ini mamanya. Supaya nanti pas belajar berikutnya kita bisa tahu siapa anaknya. Gimana? Bisa? Boleh, Kak. Oke, mantap. Mari kita baca. Siapa ini mamanya ya? Oke.
Kita baca kutipan kita. Kita minta kesediaan dari Kak Sasha, boleh baca ini? Boleh, Ge? Ya. The periods here mentioned 40 and 2 months and 1,203 score days are the same, alike representing the time in which the Church of Christ was to suffer oppression from Rome. The 1260 years of papal supremacy began in AD 538 and would therefore terminate in 1798. Kejawab semua? Ya. Jadi artinya yang ada di 1260 adalah siapa mothernya? Church of Christ. Roma. Papal Rome. Iya, Pausan. Papausan. Yang berjaya. Jadi wilderness ini adalah jangka waktu selama berapa lama? 1260 tahun. Atau 3,5 times kan? Atau 42 bulan, betul? Yang tadi dibilang di kutipan. Dan ini jangka waktunya dari berapa awalnya? AD 538. Sampai tahun? 17. Oke. Ini yang berkuasa, dia punya mother atau anak? Mother. Dan mother of harlotnya di sini dia dibilang menganiaya gereja Kristus. Nah, Kak, itu 42 apa? 42 bulan. Hah? Dari 538 ke 1368. Nah, itu kan 1260. 1260 tahun. Coba 1 bulan berapa hari? 30. Coba kaliin. 30 kali 42. Tapi kalau misalnya itu Ini nubuatan sayang, nubuatan. Coba dikaliin dulu. 42 dikali 30. Kaliin dulu. 1260. Oke. 1260 apa? Hari atau bulan? Tahun nggak sih harusnya? Berdasarkan kalau dikali apa? Hari atau bulan? Hari. Hari. Oke, ke ayat dulu ya. Tapi itu kan kok 1798 ke 538 kan kira-kira 1260 tahun. Oke. Kita ke ini. One day. Bentar ya. Satu ayatnya lagi. Kamu ingat nggak, Say? Esra berapa ya? Oh, no. Esra 4 ayat 6 ya? Yang one day sama dengan 1 year. Yeskiel ya? Yo. Aku ingatnya 2 Petrus lagi. Kalau ada yang ingat ya. Petrus 3:8 bukan, Ge? Iya, Eskiel 4 bukan Esra, betul. Aku ingatnya 46, betul. Thank you. Oke, kita baca Yeskiel 46 ya. Kalau yang 2 Petrus 3:8 itu Kak Sasha, 1 hari sama dengan 1000 tahun Kak Sasha. Oh iya, oke. Ya, itu. Ini dia, Yeskiel 46. Aku ingatnya Esra lagi. Oke. Kenapa kita nggak pakai yang di Petrus? Kamu akan tahu kenapa, oke? Boleh baca dulu ya. Oke. Oke, sayang. Oke, coba baca di sini. Kita langsung aja ya. Di sini 1 hari sama dengan berapa?
1 tahun. Artinya 126 hari sama dengan berapa? 1260 tahun. Itu dia. Boleh? Ini nubuatan. Boleh? Itu dia. Dan apakah benar 1260 tahun dari 538 sampai 1798 totalnya 1260 tahun? Betul. Ade itu apa Ade? Apa fikir? Ade ini nama tahun Masehinya ya saya. Apa sih namanya itu? Ade Anino. Kamu coba search di Google aja sayang. Aku nggak terlalu hafalin karena nggak terlalu penting, jadi aku taunya AD aja. Ada BC sama AD. Oke? Berarti di situ yang Before century. Before century, betul. Sama AD apa domino saya? Ya, Anno itu. Domini. Oh, itu Kak Sasha, Anno Domino, betul. Itu ya. Boleh sayang? Gitu. Hah? Anno Domini disingkat sebagai Ade atau tahun Masehi. Oh. Ya. Gitu. Boleh sampai tahun kita ini sekarang kan masih Masehi kan? Sampai kita kan di 2021. Ini masih jejer kan semua? Berarti setelah 1798 itu apa Mother of our Lord atau Paus ya? Ya, jadi ini mother-nya jangka waktunya berapa? 1260 tahun. 1260. Artinya dia punya anak-anak muncul setelah tahun berapa? 1798. Disinilah masa dia punya anak-anak. Gimana? Gitu aja dulu. Boleh? Berarti itu Mother of our Lord itu yang menyiksa itu Paus. Apa sayang? Yang menyiksa itu Paus ya? Ya, itu penganiayaan 1260 kan? Ini gereja Kristus. Kenapa mereka aniaya? Kan memang setan nggak suka sama Kristus dan gerejanya kan? Oke. Itu dia. Yang memantulkan karakter Kristus pasti menderita apa? Dibunuh. Suffer persecution. Betul? Iya. Punya ayat hafalan kan kalau nggak salah itu? Ya, yang di Matius. 2 Timotius 3:12. Kalau kamu live godly in Christ, kamu suffer apa? Persecution. Artinya, kenapa sekarang persecution lagi nggak ada? Karena kita nggak hidup Godly in Christ Jesus. godly. Artinya, sekarang kita berjuanglah hidup godly supaya api penganiayaan muncul. Gimana? Siap? Kak. Siap dulu. Jawab dulu pertanyaanku dong. Siap nggak? Ya. Oke. Silakan Iren. Itu kenapa kok anak-anak perempuannya di antara 538 sampai 1798 adik aja? Anaknya ini nih. Anaknya kan 1798 munculnya sayang. Oh, berarti 538 sampai 1798 itu yang selama Mother of yang satunya the woman yang pakai jubah righteousness David itu dianiaya sama yang jubah Merah. scarlet. Iya. Itu dia. Terus Cuman kalau ada 2 golongan di dunia ini. Kain sama Habel. Orang berdosa sama nggak berdosa. Kalau kita masih berdosa, kita akan aniaya yang nggak berdosa. Itu kuncinya aja sayang. Nggak usah pusing-pusing. Tapi kok bisa ada anak-anak perempuan? Namanya mother kan? Oke, nanti kita akan belajar di sesi berikutnya. Kenapa ada anak perempuannya dan kalau misalnya mau pakai penglihatan cerita biasa, namanya ibu punya anak nggak? Kalau namanya seorang ibu? Punya. Nah, pasti punya toh? Itu dia. Boleh sayang? Enggak. Itu mau dia. tanya. Ya. Itu dari 538 sampai 1798 itu kenapa dia menganiaya terus baru punya anaknya terus setelah 1798? Kenapa nggak pas dia menganiaya? Nanti kita akan belajar di next sesi, oke? Oke. Oke, yang penting pelajari dulu ini ya.
bisa buktikan, gimana buktikan kalau yang satu warna merah, satu warna putih, coba ulang-ulang itu, boleh? Bagaimana bisa buktikan kalau ini perempuan ada di 1260, itu dulu yang coba dicerna, dimengerti. Nanti kalau besok, kalau sudah nanti next pelajaran, kalau kita sudah mantap semua, kita lanjut untuk menjelaskan tentang anak perempuannya ini semua, boleh? Ingat, ini bukan anak perempuannya itu sayang, bukan kayak gini ya, 9 bulan terus lahir, itu enggak loh, ini buatan ya sayang. Oke. Jadi kamu jangan bayangkan literal banget gitu. Gitu, karena semuanya ini apa? Nubuatan. Boleh sayang? Tapi itu cuma simbol-simbol doang sih. Iya, simbol. Boleh? Jadi kalau kamu ceritakan ini secara literal, itu akan bingung karena semuanya ini simbol. Boleh? Kak, boleh naik ke atas sedikit nggak? Yang Boleh, apa boleh. nih, yang sunriseness itu ya? Gitu. Ya, mau tanya atau mau screenshot? Mau screenshot yang Boleh, sunriseness itu. Ini ya. Oke, silakan. Gimana, Sonder, ada pertanyaan? Cinta teringat tuh, Cek. Apa, Itin? Homework. Oh, Itin mau homework. Mau dong. Waduh, oke deh. Homeworknya akan dikirim ke BS Tuesday and Friday, oke? Oke. Oke, Mantap. Itin ngeliatin Aca ngerjain homework terus jadi pingin dia. Oke. Nah, tapi kalau Aca banyak sering kerjain homework, digoda sama pangeran kejahatan dunia nggak? God of this world. Enggak. Ya kan, jadi harus sibuk, betul? Supaya nggak digoda iblis, oke? Oke, mantap semuanya. Gimana, Ian? Iya, gimana sayang? Thank you, Kak. Oh, sudah? Udah ini semua sudah? Udah. Yang ini Kak, sudah? saya belum screenshot. Yang mana sayang? Ini sudah? Yang dari awal. Kak, Oh boleh iya, kembali Kak. ke Boleh. kutipannya nggak? Boleh dong. Nanti yang ini kita baca ya. Ini kita lanjut karena kita baru bahas Babylon is said to be the mothers of harlots. Itu baru itu. Nanti baru kita ke sini. Aduh, nanti kayaknya nih masuk William Miller nih. Iser itu dikatakan kan? Apa sayang? Iya, Iser ya, itu betul. dikatakan. Berarti udah dinubuatin dari lama. Dikatakan sebagai mother of harlots. Jadi kenapa ada nubuatan? Karena itu Tuhan itu bisa lihat yang terjadi di depan, betul? Iya. Itu dia. Jadi mau dikatakannya dulu, sekarang, atau setelah, kalau namanya Tuhan itu tahu dari awalnya, betul? Belum ada dunia dijadikan, Tuhan udah ngerti apa yang di ujung, di akhir yang terjadi, betul nggak? Itu dia. Iya. Jadi kalau ngomong firman Tuhan itu jangan dibatasin, dikatakan nih artinya Tuhan punya firman tuh dahsyat kan? Bisa dia bilang istilahnya Tuhan udah ngerti dari awal penciptaan sebelum semua, Tuhan udah tahu semuanya. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti mother of harlot, artinya dia Babylon ini adalah mother of harlot di zamannya mother of harlot gitu kan? Bagaimana? Bisa? Babylon adalah dikatakan sebagai mothers of harlots. Kalau mother of harlots artinya di zamannya mamahnya atau zamannya siapa? Namanya. Mamahnya. Boleh? Kak, saya izin foto. Mau foto dari mana? Yang dari atas. Oh ya, terus tadi aku tuh mau bilang sambil sekalian Iren foto, kalau misalnya ini kan Mrs. White kan nulisnya setelah 1260 kan? Iya. Itu dia. Jadi makanya is said, boleh? Is said itu kan past, bukan bukan sesuatu yang menceritakan bahwa akan terjadi lagi gitu kan? Maksudnya akan belum terjadi lah gitu loh. Tapi walaupun sejarah selalu apa? Terulang. Tapi konsepnya nggak mirip, betul nggak? Ingat nggak cerita Daniel? Konsepnya sama, tapi peristiwanya beda, Kakak. Iya, konsepnya sama, tapi peristiwa beda. Jadi, kamu jangan harapkan mother of harlot semuanya ini, tapi konsepnya yang nanti diulang, boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap. Yang mana lagi nih?
Yang geser dikit itu. Ini? Ah. Oke, silakan. Ini sudah? Ini sekarang ya? Ya. Yang John itu, Kak. Ini? Bukan Ini yang dulu. John. Ini udah? Belum sih. Ini duluan deh, biar nggak balik lagi. Sudah? Udah. Sekarang John, ini. Bukan yang atasnya dia ada husband wife itu. Ini. Yang ada yang John itu, Kak. Itu. Oh, John, unrighteousness is sin. Nah, oke, silakan. Oke, sudah? Sudah? Yang Sudah, Kak? bawahnya belum, Kak. Oh, bawahnya belum. Oke, ini. Bukan, yang itu udah. Oke, yang mana? Ini udah? Sebelahnya yang sebelah kirinya yang keras itu. Ini. Yang kutipannya, Kak. Nah, itu. Ini Kak. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita tutup ya BS kita. Kita minta kesediaan dari, apakah boleh kesediaannya Kak Nengah boleh doa tutup. Thank you, Kak. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami puji sembah syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan yang baik, yang begitu mengasihi kami, yang senantiasa setia dan penyayang sabar, bahkan hingga sekarang Kau masih berikan kami kesempatan untuk boleh dapat memperbaiki hidup kami, supaya kami dapat dipersiapkan di hari-hari yang akan datang, dan dipersiapkan menjadi umat Tuhan yang akan Kau jemput ketika yang Kau datang yang kedua kali. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih. Khususnya pada malam hari ini, kami sudah bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari ini boleh menolong kami semakin mengerti, semakin memahami akan setiap nubuatan-nubuatan yang dahulu sudah terjadi, bahkan yang Kau sudah katakan yang akan terjadi di masa yang akan datang ini Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti akan setiap kehendak Tuhan, dan kiranya kami tidak tertipu oleh segala tipu muslihat kuasa kegelapan yang sedang terjadi pada saat ini. Bahkan nanti Tuhan yang akan terjadi lebih dahsyat lagi. Tuhan, kami mohon kuasa dan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan yang senantiasa menolong kami untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mempelajari akan kebenaran Tuhan, sehingga itu menjadi suatu benteng bagi kami, jadi suatu kekuatan bagi kami, supaya kami tetap setia berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan saja. Dan memberkati saudari Gedi yang sudah Tuhan pakai untuk mengajar kami, biarlah Tuhan selalu senantiasa tambah-tambahkan akan setiap hikmat serta kebijaksanaan dari sorga, biar Tuhan juga pakai dia untuk lebih banyak menjangkau umat Tuhan, lebih belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Berkati dia dalam kesehatannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan pelayanannya Tuhan, biarlah Tuhan selalu menjadikan dia sebagai umat Tuhan, menjadi alat terang Tuhan, dan yang akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Memberkati kami semua yang belajar di sini, yang Tuhan ketahui satu persatu masing-masing kami, Kau berkati segala kerinduan kami, mampukan kami, layakkan kami menjadi umat-umat yang akan Engkau persiapkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, pada malam hari ini kami akan berpisah dan juga beristirahat. Kami senantiasa memohon tuntunan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, dan menjaga kami sepanjang kami istirahat. Bahkan Tuhan mengizinkan kami untuk boleh dapat bangun esok pagi dan tidak kurang satu apapun. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan kami yang sangat baik. Inilah doa pengharapan kami, kiranya Engkau mengampuni kami bila mana sepanjang pembelajaran kami masih
banyak Engkau dapati hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menguasai dan menuntun kami hari demi hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dengarkan ya Tuhan, karena kami sembahkan dan alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus kami, yang adalah Tuhan penebus juru selamat kami. Amin. Amin. Thank you Kak Nengah. Thank you Makasih. semuanya. Dadah. Kak Sasha.